Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi Allah kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Alhamdulillah, anak-anaknya ustazah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa belajar walaupun masih dalam sistem daring, tapi insya Allah tidak menyurutkan semangat anak-anaknya ustazah untuk belajar lebih giat lagi. Dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan ujian pertengahan semester, ujian teori dan ujian praktek. Insya Allah hasilnya nanti dapat menjadi bahan pemikiran buat ananda sekalian. Jadi ulangan pertengahan semester itu insya Allah adalah nilai murni. Jadi bisa diukur, ananda sekalian bisa mengukur kemampuan ananda sekalian mengenai pembelajaran kita selama daring. Kita tanpa memperpanjang waktu, kita langsung masuk saja materi kita berikutnya. Minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan tentang virus, di mana yang virus itu Ustazah sudah menjelaskan tentang bagaimana virus, ciri-ciri virus, struktur tubuh virus, reproduksi virus, atau kalau di dalam virus itu bukan reproduksi namanya tapi replikasi. Nah, juga Ustazah juga sudah menjelaskan tentang peranan virus, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Nah, yang di dalam menguntungkan juga ada yang menguntungkan untuk hewan, ada yang menguntungkan untuk manusia, dan juga kalau yang merugikan juga begitu, ada merugikan untuk hewan, ada merugikan untuk tumbuhan, dan ada merugikan untuk manusia. Jadi kita langsung masuk saja materi kita setelah virus, yaitu yang berikutnya adalah tentang kingdom Monera. Kingdom Monera itu adalah bakteri dalam hal ini ya nak. Nah, menurut sistem 6 kingdom oleh Carl Woese itu kingdom atau kerajaan pada dunia biologi itu ada 6. Yang pertama ada Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Monera, dan Prokaryotik. Nah, Plantae, Animalia, Protista, Fungi, dan Monera itu termasuk ke dalam organisme eukariotik. Maksudnya organisme eukariotik itu adalah organisme yang memiliki membran inti ya, bukan memiliki inti sel. Setiap yang dikatakan makhluk hidup itu pasti memiliki inti sel, tetapi ada yang memiliki membran atau pembungkus intinya, tapi ada juga yang tidak memiliki pembungkus inti. Sedangkan Plantae itu adalah tumbuhan, Animalia adalah hewan, Protista adalah baik menyerupai tumbuhan ataupun menyerupai hewan ataupun menyerupai jamur. Kemudian ada fungi atau fungi, itu adalah jamur. Kemudian ada Monera, adalah bakteri. Dari yang paling dasar menuju yang paling kompleks itu diurutkan melalui Monera, kemudian Protista, setelah itu fungi, setelah fungi baru Plantae, setelah Plantae baru Animalia yang paling kompleks. Nah, mereka berempat ini, Plantae, Animalia, Protista, dan Fungi, itu termasuk organisme eukariotik. Eukariotik maksudnya adalah memiliki karion, memiliki pembungkus inti. Nah, sedangkan Monera itu adalah organisme prokariotik atau organisme yang tidak memiliki membran inti, atau prokarion, tidak memiliki membran, tidak memiliki karion, tidak memiliki membran inti. Nah, kingdom Monera itu terbagi lagi menjadi 2. Ada Eubacteria dan ada Archaebacteria. Maksudnya Eubacteria dan Archaebacteria ini, Eubacteria adalah bakteri sejati, sedangkan Archaebacteria adalah bakteri purba namanya. Bakteri purba itu maksudnya adalah dia ditemukan di tempat-tempat yang khusus saja, ditemukan di tempat-tempat yang tidak lazim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Archaebacteria.
Nah, kita masuk pertama sebelum kita masuk ke Kingdom Monera harus tahu dulu apa perbedaan antara organisme eukariotik dan organisme prokariotik. Kalau jadi Ustazah, apa bedanya antara eukariotik dengan eukariota? Bedanya adalah kalau dia dikatakan organisme maka dipakai kata eukariotik. Sedangkan selnya disebut dengan sel eukariota. Oh iya, dan juga ada prokariota atau organisme yang memiliki sel prokariotik. Gitu ya, Nak. Jadi bahasanya eukariota adalah organisme yang memiliki sel berjenis eukariotik, sedangkan prokariota adalah organisme yang memiliki sel berjenis prokariotik. Eukariota tadi adalah memiliki membran inti atau memiliki karion, memiliki karioteka. Sedangkan prokariota adalah tidak memiliki membran inti atau tidak memiliki karioteka atau karion. Di mana itu Ustazah? Bisa kita lihat di sini. Ini di dalam sel kalian akan bahas sel itu lebih lanjut nanti di kelas 11, tapi gambaran garis besarnya Ustazah jelaskan aja dulu ya. Jadi ini disebut dengan membran sel atau pembungkus sel. Yang paling luar kalau di sel hewan adalah membran sel. Yang paling luar, pembungkus paling luarnya adalah membran sel. Antara organisme eukariota dengan organisme prokariota sama-sama memiliki membran sel. Bedanya di mana Ustazah? Bedanya kan setiap sel itu memiliki inti ya, tapi ada juga beberapa sel yang tidak memiliki inti. Tapi kebanyakan sel pasti memiliki inti. Inti sebagai pusat, sebagai kontrol, sebagai tempat untuk mengelola segala aktivitas di dalam sel. Nah, antara organisme eukariota dengan organisme prokariota itu bedanya adalah inti selnya tidak dibungkus oleh membran. Pada prokariotik atau prokariota, inti selnya tidak dibungkus oleh membran, makanya dia disebut dengan prokariotik atau prokariota. Sedangkan pada organisme eukariota dia memiliki pembungkus inti, dia memiliki karioteka, memiliki pembungkus inti. Intinya ada dan terbungkus oleh pembungkus yang namanya karioteka atau membran inti. Itu dia bedanya ya, Nak. Kemudian kita langsung masuk tadi, Kingdom Monera merupakan organisme prokariotik atau organisme prokariota. Nah, Kingdom Monera itu dibagi lagi menjadi dua, diantaranya adalah diantaranya ada bakteri atau bakteria atau eubakteria, atau maksudnya adalah bakteri sejati. Kita lihat satu-satu. Bakteri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion. Bakterion artinya adalah batang kecil, batang-batang yang kecil. Bakterion. Nah, penemunya itu adalah Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1684. Eubakteria itu adalah bakteri sejati. Eu itu artinya sejati dan bakteria artinya bakteri. Makanya eubakteria itu adalah bakteri sejati, sedangkan archaebacteria itu adalah bakteri purba begitu. Apa aja Ustazah ciri-cirinya? Ciri-ciri bakteri itu diantaranya yang pertama adalah dia pasti unicellular, bukan multiselular. Kalau kita sebagai manusia, kita disebut organisme multiselular. Multi, banyak, selular artinya sel, berarti terdiri atas banyak sel. Makanya itu manusia tergolong organisme multiselular atau organisme yang memiliki banyak sel yang menyusun tubuhnya. Sedangkan bakteri hanya unicellular atau terdiri dari satu sel. Uni itu satu, selular itu adalah sel, berarti terdiri atas satu sel tubuhnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri eubakteria atau ciri-ciri bakteri itu dia pasti merupakan organisme prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Selanjutnya yang ketiga adalah dia tidak memiliki klorofil. Jelas ya, Nak, karena dia bakteri bukan tumbuhan. Dia tidak memiliki bakteri, tetapi ada juga tapi bukan tergolong Kingdom Monera atau tidak tergolong bakteri, tapi tergolong nanti masuk ke dalam Kingdom Protista. Nah, dalam Kingdom Protista itu ada yang namanya nanti ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Dia itu menyerupai, ciri-ciri tubuhnya menyerupai bakteri, tetapi dia memiliki klorofil. Makanya itu tidak digolongkan ke dalam bakteri, tetapi digolongkan ke dalam protista atau menyerupai sel tumbuhan, tetapi dia bakteri. Makanya disebut dengan cyanobacteria atau peralihan. Setengah-setengah kayak gitu. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah dia berkembang biak secara seksual dan aseksual. Maksudnya adalah secara seksual secara langsung, sedangkan secara aseksual secara tidak langsung.
Kemudian yang kelima, ciri-ciri bakteri itu, rata-rata bakteri itu memiliki panjang 0,1 sampai 100 mikrometer. 1 mikrometer itu sama dengan 1 dibanding 1 juta meter. Makanya itu ukuran bakteri itu sangat kecil ya, nak. Tidak bisa dilihat di mikroskop cahaya, tetapi bisa dilihat di mikroskop elektron. Kalau sel pada tumbuhan, contohnya adalah sel daun Roediscaler atau sel daun Adam Hawa itu bisa dilihat di mikroskop cahaya atau mikroskop yang biasa ada di sekolah-sekolah. Di sekolah kita belum ada ya, tapi insya Allah doain aja semoga ada mikroskopnya. Nah, kalau mikroskop cahaya itu bisa melihat sel ukuran 1 mm atau sebesar sel daun Adam Hawa atau sel daun Roediscaler. Tetapi karena ukuran dari si bakteri itu adalah 0,1 sampai 100 mikrometer, sementara 1 mikrometer itu sama dengan 1 dibanding 1 juta meter, maka hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, begitu. Kemudian ciri-ciri bakteri yang selanjutnya adalah bakteri itu bersifat kosmopolit. Maksudnya kosmopolit di sini adalah dia hidup dengan menempel pada inang. Maksudnya dia mengambil nutrisi dari inang yang ditumpanginya, begitu. Selanjutnya itu tadi ciri-ciri bakteri. Eubacteria ya, nak, kita masih bahas Eubacteria karena bakteri itu terdiri dari 2 jenis, 2 kelompok, atau kalau di dalam sistem kingdom itu namanya 2 filum. Ya, filum yang pertama adalah Eubacteria, yang kedua adalah Archaebacteria. Contoh-contoh bakteri atau contoh-contoh Eubakteri itu adalah yang pertama ada Mycoplasma dan Thiomargarita. Mycoplasma itu bakteri yang paling kecil, ukurannya adalah 0,12 mikron. Sedangkan Thiomargarita itu adalah bakteri yang terbesar, ukurannya adalah 200 mikron atau 0,2 mm. Tuh. Selanjutnya, ini adalah struktur bakteri, struktur tubuh bakteri. Tapi Ustazah nanti mau jelaskan dulu tentang tipe-tipe bakteri berdasarkan letak flagelnya, tapi kita bahas dulu tentang struktur tubuh bakteri. Nah, struktur tubuh bakteri itu karena bakteri ukurannya sangat kecil, maka struktur tubuhnya juga tidak sekompleks dari sel-sel pada yang sudah kompleks, misalnya sel pada tumbuhan, sel pada hewan, dan juga sel pada jamur. Jadi struktur tubuhnya sangat sederhana, tetapi itu dia, Masya Allah, satu sel bakteri bisa menjalankan fungsi hidup, atau bisa satu selnya itu bisa menjalankan fungsi-fungsi hidup. Dia bisa mentransportasikan zat, dia bisa makan, dia bisa berkembang biak, dia juga bisa melakukan aktivitas antara sel bakteri yang lain dengan sel bakteri yang lain, antara dirinya dengan sel bakteri yang lain. Nah, struktur tubuh bakteri itu yang pertama, yang paling luar adalah terdiri dari lapisan lendir atau kapsul. Nah, kapsul ini gunanya untuk melindungi terhadap kekeringan dan sebagai gudang makanan dan melindungi diri dari serangan sel inang. Makanya itu kalau Ananda sekalian wajahnya kan, kalau di dalam tubuh manusia itu yang paling banyak terdapat bakteri itu adalah pada area-area yang lembab. Contohnya adalah wajah kita, kemudian ketiak, kemudian selangkangan, dan daerah-daerah yang lembab. Nah, kenapa bakteri itu banyak di daerah yang lembab? Karena tadi itu bakteri memiliki lapisan lendir atau kapsul, di mana lapisan lendir itu selalu mengeluarkan lendir. Gunanya adalah untuk melindungi si diri bakteri ini terhadap kekeringan dan sebagai gudang makanan dan melindungi diri dari serangan sel inang. Selanjutnya dari paling luar yaitu lapisan lendir, kita masuk ke berikutnya, ke lapisan yang berikutnya yaitu lapisan dinding sel. Dinding sel pada bakteri beda dengan dinding sel pada tumbuhan. Pada tumbuhan, dinding selnya terdiri atas selulosa, namanya zat selulosa, sedangkan pada dinding sel bakteri itu terdiri dari bahan peptidoglikan. Peptidoglikan itu adalah gula, glukosa ditambah protein atau asam amino, gitu. Nanti juga ada dibagi antara ada nanti bakteri dibagi berdasarkan berdasarkan komposisi atau banyaknya peptidoglikan yang dikandungnya. Ada nanti bakteri gram positif namanya dan bakteri gram negatif. Itu nanti kita bahas berikutnya. Fungsi dinding sel pada bakteri itu yang pertama adalah pasti memberi proteksi, menjadi pelindung.
dan juga memberi bentuk yang selalu tetap pada bakteri. Makanya itu nanti bakteri juga ada bentuk-bentuknya, nak. Tidak hanya seperti gambar ini, tidak hanya berbentuk bacillus, ini namanya bentuk bacillus atau bentuk batang. Nanti juga ada bentuk kokus, ada bentuk spiral, ada bentuk koma, dia bentuknya seperti koma, itu juga ada. Kemudian ada bentuk vibrio, vibrio itu hampir sama-sama koma, contohnya adalah pada bakteri Vibrio cholera. Itu bentukannya hampir sama-sama koma. Kemudian lapisan berikutnya tadi dari lapisan paling luar adalah lapisan lendir atau kapsul. Kemudian masuk ke paling dalam ada dinding sel. Masuk lagi ke paling dalam itu lapisan yang berikutnya adalah lapisan membran sel pada bakteri. Membran sel pada bakteri itu hampir sama-sama membran sel pada hewan, terdiri dari bahan lipoprotein. Lipoprotein itu adalah lipid dan protein, berarti terdiri dari lemak dan protein. Fungsinya apa, Ustazah? Fungsinya adalah sebagai tempat keluar masuknya zat. Sifat dari membran sel itu adalah bersifat semi permeable. Maksudnya semi permeable itu adalah dia hanya boleh masuk zat-zat tertentu saja ke dalam sel bakteri. Itu dia gunanya membran sel itu untuk sebagai menseleksi antara zat yang keluar dan zat yang masuk. Jadi tidak semua zat bisa masuk. Gitu. Itu namanya membran sel bakteri. Membran sel pada bakteri terdiri dari lapisan lipoprotein. Insyaallah Ustazah akan jelaskan nanti lebih lanjut lagi kalau udah di kelas 11, karena pada membran sel ini keseringan akan keluar di soal-soal ujian begitu. Dia akan kasih gambar membran selnya, kemudian dia kasih tanda panah ini apa gitu. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian bagian berikutnya dari struktur tubuh bakteri adalah flagel. Flagel itu jamak, artinya banyak flagelnya, dan flagellum itu satu flagel. Nah, flagel itu sebagai alat gerak atau mendukung mobilitas pada sel bakteri. Tidak semua bakteri itu memiliki flagel, ada juga yang tidak memiliki flagel, tetapi kebanyakan bakteri itu pasti memiliki flagel sebagai alat geraknya. Nanti berdasarkan letak flagelnya, bakteri itu juga akan dibagi lagi, nak. Ada nanti namanya atrik, ada amfitrik, ada monorik dan sebagainya. Monotrik dan sebagainya. Nanti kita bahas. Kemudian itu tadi yang keempat dari struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri berikutnya adalah pili. Nah, pili ini itu adalah yang ini gambarnya, ini adalah pili. Nah, ini pili. Pili itu seperti bulu cambuk atau rambut-rambut halus yang ada di sekujur tubuh bakteri, atau pilus, pili namanya. Menjadi saluran, dia itu fungsinya adalah menjadi saluran konjugasi. Saluran konjugasi itu adalah saluran penghubung antara satu sel bakteri yang satu dengan sel bakteri yang lain. Dia sebagai alat transport juga untuk menyuntikkan sebagian DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain, atau antara sel bakteri ke sel tubuh hewan atau sel tubuh manusia begitu. Kemudian lapisan berikutnya adalah sitoplasma. Struktur tubuh bakteri karena dia tadi satu sel pasti terdiri dari sitoplasma atau sebagai tempat organel dan berlangsungnya reaksi kimia yang ada di dalam sel bakteri. Kenapa harus ada sitoplasmanya, Ustazah? Jelas karena dia tadi satu sel ya, nak. Dia itu uniselular. Jadi ketika dikatakan uniselular, dia menjalankan fungsi tubuhnya dengan satu sel. Dia mentransportasikan zat dengan satu sel itu, dia berkembang biak dengan satu sel, kemudian dia bergerak dengan satu sel. Sementara kita disebut dengan organisme multiselular. Multiselular adalah terdiri dari banyak sel. Tubuh kita terdiri atas banyak sel, tidak hanya satu sel. Kemudian itu tadi struktur yang keenam dari sel bakteri. Struktur yang berikutnya adalah mesosom namanya. Nah, mesosom ini adalah lipatan ke dalam dari bagian membran sel. Dia berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau penyedia energi. Mesosom ini biasanya akan keluar kalau bakteri dalam keadaan tidak menguntungkan mesosom ini. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya tidak hanya sebagai tempat respirasi, tapi dia juga sebagai tempat reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi pada bakteri. Kemudian bagian berikutnya dari struktur tubuh bakteri adalah ribosom. Nah, ribosom udah tahu ya, Ustazah sudah jelaskan juga
di kelas 10 belum ada dijelaskan secara rinci, tetapi ribosom itu di setiap jenis sel, di semua jenis sel, baik sel tumbuhan, sel hewan, sel manusia, kemudian jamur, protista dan monera, ribosom itu fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Kenapa protein itu sangat penting, Ustazah? Kenapa harus disintesis? Disintesis itu kan artinya dibentuk ya. Kenapa sangat penting, Ustazah, protein itu untuk dibentuk? Karena setiap sel itu strukturnya, sitoplasmanya itu terdiri tidak hanya air tetapi juga 80% protein. Nah, makanya itu penting untuk mensintesis protein kembali. Karena protein itu dia itu adalah sebagai penyokong tubuh, kemudian memberi bentuk, memberi bentuk atau memberi energi pada organel-organel sel yang ada pada sel bakteri. Kemudian struktur tubuh berikutnya yang tidak kalah penting adalah materi genetik. Jelas ya, materi genetik atau DNA. Kalau pada virus, dia terdiri hanya satu jenis. Bisa DNA saja atau RNA saja. Ustazah sudah jelaskan minggu yang kemarin kan. Waktu kita menjelaskan virus itu ada virus RNA, ada virus DNA. Jadi tidak ada tuh yang namanya virus RNA dan DNA, nggak ada. Pasti hanya virus RNA saja atau virus jenis DNA saja. Tetapi kalau pada bakteri, dia memiliki dua-duanya pada satu sel, pada satu tubuh. Dia punya DNA dan dia juga punya RNA gitu. Apa gunanya, Ustazah? DNA dan RNA itu gunanya adalah untuk pembawa sifat genetik. Jadi pembawa sifat genetik ketika satu sel bakteri dengan satu sel bakteri yang lain melakukan reproduksi atau melakukan perkembangbiakan, maka sifat genetik antara indukan itu bisa turun ke anakannya, atau kombinasi dari keduanya bisa turun ke anakannya. Kemudian struktur tubuh berikutnya adalah plasmid. Nah, plasmid ini adalah DNA non-kromosom. Dia berbentuk cincin atau berbentuk sirkular. Kalau pada manusia itu bentukannya seperti tetrat atau bentukannya seperti benang-benang halus, benang-benang panjang atau kromatin. Tetapi pada bakteri dia bentuknya bentuk sirkular atau DNA non-kromosom. Dia DNA tetapi tidak berbentuk kromosom. Dia berbentuk cincin atau sirkular. Selanjutnya, nah ini dia tadi antara bakteri, struktur tubuh bakteri, diantaranya ada yang pertama tadi ada kapsul, ada dinding sel, kemudian ada membran sel, masuk lagi ke dalam ketemu sama sitoplasma, kemudian ini dia mesosom. Mesosom adalah lipatan ke dalam, kemudian ada pili, kemudian ada flagel, ada materi genetik, ribosom, kemudian ada plasmid atau DNA non-kromosom berbentuk cincin. Ini dia plasmidnya. Pada kapsul pada bakteri itu, dia tadi tidak hanya mengeluarkan lendir, tetapi dia juga sebagai sumber makanan ya bagi si bakteri itu. Selain sebagai alat pertahanan dan perlindungan bagi si bakteri, dan juga dia mencegah kekeringan pada sel bakteri, dia juga melekatkan antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain, atau antara bakteri dengan sel inang, atau antara bakteri dengan sel hewan misalnya begitu. Kemudian kapsul itu juga berfungsi tidak hanya sebagai pertahanan atau mengeluarkan lendir tadi, dia juga sebagai sumber makanan bagi si bakteri itu. Ini dia gambar kapsul. Kapsul itu adalah di luar, sebelum kita masuk ke dinding sel, kita ketemu dulu sama kapsulnya. Jadi kapsul itu kalau dibandingkan antara ketebalan kapsul dengan ketebalan dinding, lebih tebal kapsul daripada dinding sel. Kenapa? Karena dia tadi sebagai alat pertahanan, dia menjaga agar si bakteri tidak mengalami kekeringan. Kenapa? Karena ketika bakteri mengalami kekeringan, maka bakterinya akan mati, tidak bisa berkembang biak atau tidak bisa melakukan fungsi atau aktivitas tubuh. Kemudian tadi kita juga udah bahas tentang vilus. Vilus itu dia berada di sekujur tubuh bakteri. Dia seperti strukturnya seperti rambut halus. Dia strukturnya seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel.
Jadi kalau flagel tadi dia hanya terdiri dari satu, bisa di ujung saja, atau nanti ada flagel itu jenis-jenisnya, ada yang di ujung, ada yang di kedua sisi, ada juga yang di sekujur tubuh. Tetapi kalau filus itu dia ukurannya lebih halus daripada flagel, dan dia itu berada di sekujur tubuh bakteri, keluar dari dinding sel, keluarnya dari atau menonjolnya dari dinding sel. Dia mirip dengan flagel namun lebih pendek, lebih kaku, diameternya juga lebih kecil. Nah, filus itu tersusun atas protein tadi ya. Nah, itu dia makanya pada tubuh bakteri itu terdapat ribosom namanya untuk mensintesis atau membentuk protein. Kenapa harus dibentuk protein? Karena hampir 90% tubuh bakteri itu terdiri atas protein. Nah, kalau tidak ada protein, tidak bisa bakteri itu melakukan fungsi atau aktivitas tubuhnya. Nah, filus itu atau pili namanya. Kalau filus itu satu, pili itu banyak artinya. Fili ini dia berfungsi sebagai penghubung antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain saat terjadi atau saat melakukan konjugasi atau pertukaran materi genetik antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lain. Kemudian, dia itu juga sebagai pelekat antara sel bakteri yang satu dengan sel bakteri yang lain. Pada sel bakteri tidak hanya ada filus, tetapi juga ada yang namanya strukturnya fimbria. Fimbria itu struktur sejenis hampir sama-sama fili, namun ukurannya itu lebih pendek. Kalau fili itu dia lebih panjang, tapi lebih tipis, tapi lebih pendek dari flagel, sementara di bawahnya itu lagi ada yang namanya fimbria. Fimbria itu adalah struktur hampir sama-sama filus atau fili, namun lebih pendek, gitu. Nah, ini dia. Ini adalah gambar filus dan fimbria pada bakteri. Tadi kan Ustazah sampaikan, filus itu dia ukurannya lebih tipis tetapi lebih panjang dari fimbria. Fimbria itu yang pendek ini. Nah, ini disebut dengan fimbria. Ukurannya lebih tipis, lebih kecil atau lebih pendek dari filus, sementara filus itu dia ukurannya lebih panjang. Tetapi filus dan fimbria itu lebih kecil ukurannya daripada flagel. Karena flagel itu flagel itu lebih tebal, lebih elastis, lebih panjang, karena guna flagel tadi adalah sebagai alat pergerakan atau alat gerak si bakteri, agar si bakteri itu bisa berpindah ke tempat bakteri yang satu menuju ke tempat bakteri yang lain untuk melakukan perkembangbiakan atau reproduksi. Kemudian tadi bakteri itu kan terdiri dari dinding sel. Dinding sel itu terdiri dari senyawa yang namanya peptidoglikan. Nah, peptidoglikan pada bakteri itu terdiri dari glukosa, kemudian protein dan asam amino. Nah, bakteri itu berdasarkan ketebalan dari peptidoglikannya ini ya, ini yang namanya peptidoglikan. Ini dia outer membran atau membran plasma pada sel bakteri. Selanjutnya kita akan ketemu ke peptidoglikan. Antara bakteri yang satu, bakteri itu terbagi berdasarkan ketebalan peptidoglikannya, bakteri itu terbagi atas dua, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Bakteri gram positif itu adalah bakteri yang memiliki peptidoglikan lebih tebal daripada membran plasmanya. Sementara bakteri gram negatif itu memiliki peptidoglikan yang lebih tipis daripada outer membrannya atau membran plasma sel paling luar pada si sel bakteri. Ingat ya, antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ini penting karena biasanya untuk mengidentifikasi jenis bakteri itu biasanya diidentifikasi dengan peptidoglikan ini. Dia termasuk bakteri gram positif kah atau bakteri gram negatif gitu. Itu saja mungkin karena waktu kita sudah mau habis. Itu saja nak. Untuk kuisnya nanti akan Ustazah kirimkan ke Ustazah wali kelasnya. Kuisnya tidak jauh-jauh tentang Kingdom Monera atau bakteri, tetapi akan banyak nanti tentang sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.
Itu saja mungkin perjumpaan kita hari ini. Ustazah harapkan Anda sekalian semangat untuk belajar, semangat untuk murojaah pelajaran yang kemarin-kemarin, karena kalau sudah selesai PTS 1 biasanya akan ada materi-materi lain yang menjadi pendukung untuk ujian akhir. Jadi jangan kalah fokusnya sama materi yang sudah diujiankan di PTS 1. Itu saja mungkin perjumpaan kita hari ini. Ustazah akhiri, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.